26. Seorang pemimpin harus mampu mengenali berbagai hal yang berpengaruh terhadap organisasinya, mengidentifikasi perkembangan yang sedang terjadi dan menganalisisnya. Hal ini berarti bahwa seorang pemimpin perlu memiliki sifat atau ciri antisipatif dan proaktif. 27. Gaya kepemimpinan demokratik antara lain memiliki karakteristik A. Agen perubahan yang radikal. B. Berorganisasi pada pelaksanaan tugas. C. Menggunakan pendekatan yang integralistik. D. Mengutamakan orientasi hubungan dengan anggota organisasi. 28. Seorang pemimpin harus mampu menganalisis gejala-gejala informasi yang ia terima sehingga dapat mengambil keputusan yang positif dan berguna untuk kemajuan organisasi. Adalah pengertian dari sifat pemimpin yang A. Kematangan mental. B. Rasional dan objektif. C. Kemampuan analitik. D. Pragmatisme. Yang benar adalah C. Kemampuan analitis. 29. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI akan dilakukan di Rumah Laksamana Maida, Rumah Bung Karno, Lapangan Merdeka, Lapangan Ikada. Rencana awal ditempatkan di mana? Di Lapangan Ikada. 30. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang diketuai oleh A. Dr. Sutomo, B. Dr. Wahidin Surohusodo, C. Haji Saman Hudi, D. Insinyur Soekarno. Ya, Budi Utomo diketuai oleh Dr. Wahidin Surohusodo. Kerajaan Islam pertama di Indonesia atau di Nusantara adalah kerajaan apakah itu? A. Samudra Pasai, B. Demak, C. Ternate, D. Tidore. Kerajaan pertama adalah Samudra Pasai. 30. Salah satu bentuk pencampuran unsur Hindu-Buddha dengan unsur budaya Islam pada bentuk pembangunan masjid kuno di Indonesia adalah A. Bangunan masjid yang selalu berhadap ke timur. B. Bangunan masjid yang bujur sangkar, bentuk atap masjid yang seperti kubah. D. Atap masjid yang berbentuk meru. Ya, unsur Islam yang ada pencampuran Hindu-Buddhanya adalah atap masjid yang berbentuk meru. 33. Peristiwa bom Hiroshima yang menandai awal kekalahan Jepang terhadap sekutu terjadi pada tanggal bom Hiroshima kapan? Tanggal 6 Agustus 1945. 34. Pada tanggal 5 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan partai-partai politik. Tanggal berapa tadi? 5 November. Pembentukan multipartai bagi bangsa Indonesia merupakan unsur dari A. DPR, B. Konstituante, C. MPR, D. BPUPKI. Yang betul adalah pembentukan tanggal 5 November adalah usulan dari siapakah? Konstituante. 35. Pemilu DPR dan DPRD pada tahun 2004 menggunakan sistem apakah itu? Pemilu tahun 2004 menggunakan A. Proporsional terbuka, B. Sistem distrik berwakil banyak, C. Proporsional tertutup, D. Distrik murni. Jawabannya adalah proporsional terbuka. Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa ada perantara dan sesuai dengan kehendak hati nurani. Asas ini termasuk rahasia umum bebas langsung. Apakah itu? Sesuai dengan hati nurani yaitu langsung. D. 37. Pemilu pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada kapankah itu? Tahun berapa? A. 1950, B. 1955, C. 1999, D. 2004. Pertama pemilu di Indonesia yaitu tahun 1955. Pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan pada tahun 1990, 2004, 2009, 2014. Secara langsung tahun 2004. Pemilihan presiden secara langsung 2004. Kalau pelaksanaan pertama kali tadi kapan? 1955 pemilu pertama ya. 39. Dalam penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada prinsip berikut ini kecuali pelaksanaan pemilu
mandiri, terbuka, baik, efisien. Kecuali pelaksanaan pemilu kecuali baik. Jadi pelaksanaan pemilu itu harus mandiri, harus terbuka, harus efisien. Jumlah partai politik peserta pemilu umum pada tahun 2019, kapan partai politiknya jumlahnya berapa? Ada 14. 41. Perhatikan wacana berikut. Sila pertama piagam kerajaan berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam perkembangannya, bunyi sila tersebut mendapat masukan dari tokoh-tokoh Indonesia bagian timur. Setelah didiskusikan, semua tokoh sepakat mengganti sila tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai positif yang dapat dipetik dari wacana itu adalah A. Persatuan dan kesatuan, B. Cinta tanah air, C. Kerjasama, D. Menghargai perbedaan. Nah, dari pertama, Pancasila itu bukan ketuhanan Indonesia. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai positifnya menghargai perbedaan. Ya, ini karena perbedaan pendapat. 42. Proses perumusan dasar negara membutuhkan waktu cukup lama. Para tokoh bangsa telah mencurahkan pemikirannya untuk merumuskan dasar negara yang benar-benar dapat menjadi landasan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Tidak hanya pikiran para tokoh bangsa telah mengobarkan waktu dan tenaga untuk menghasilkan dasar negara yang kukuh. Nilai positif para tokoh bangsa berdasarkan deskripsi tersebut adalah A. Pantang menyerah, B. Menghargai perbedaan, C. Nasionalisme, D. Rela berkorban. D. Rela berkorban. 43. Salah satu nilai positif yang dapat dipetik dari peristiwa perumusan dasar negara adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Nilai positif ini ditunjukkan pada tokoh bangsa ketika A. Menghargai pendapat setiap tokoh dalam rapat, B. Mengemukakan gagasan, C. Mengorbankan pikiran, D. Membahas sila pertama Piagam Jakarta. Musyawarah mufakat. Nilai positif ditunjukkan para tokoh membahas sila pertama Piagam Jakarta. 44. Tokoh ini memiliki peran penting dalam sidang kedua BPUPKI. Ia menjadi mediator antara tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh Indonesia bagian timur yang tidak setuju dengan rumusan sila ketuhanan dalam Piagam Jakarta. Tokoh yang dimaksud adalah A. Rajiman Widioningrat, B. Ki Bagus Hadikusuma, C. Muhammad Yamin, D. Muhammad Hatta. Tokoh yang berperan penting pada sidang kedua BPUPKI adalah Muhammad Hatta. 45. Para tokoh perumusan hukum dasar telah memberikan contoh mengenai sikap kenegaraan dalam menentukan bentuk negara. Sikap ini ditunjukkan dengan D. Membebaskan masyarakat untuk memilih proses persidangan. Sikap kenegaraan. 46. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah awalnya bersifat kedaerahan tanpa koordinasi yang baik. Perlawanan itu ternyata mudah dipatahkan oleh penjajah. Pada tahun 1908, masa kebangkitan nasional dimulai. Sejak 1908, perjuangan dilakukan secara terkoordinasi. Kondisi ini menjadi strategi baru bangsa Indonesia melawan penjajah. Fakta sejarah tersebut memberikan pelajaran bahwa dengan terkoordinasi, pelajarannya apa? Strategi mengalahkan penjajah harus dilakukan secara sabar. Perjuangan harus dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cerdik melawan